Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Muhammad Dafil Gifari dan anggota lainnya Firly Mustafa, Hotma Hasbia Sidik, dan Rijal Matopan. Pada video ini kami susun sebagai bentuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan sepanjang hayat yang diampu oleh Ibu Rahmi Alendra Yusiaka MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Isu Lintas Sektoral dan Kecakapan Abad 21. Sekian pembuka dari saya. Tidak berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Sebelum memasuki pembahasan mendalam, saya akan menjelaskan poster ini secara singkat. Penjelasan materi yang akan dipaparkan oleh anggota kelompok. Nah, dalam poster ini terdapat 3 fokus utama pembahasan, yaitu kuasai kecakapan hidup atau life skills, gender sebagai arus utama, dan membangun reading literasi. Nah, yang pertama itu kecakapan hidup. Apa sih kecakapan hidup itu? Kecakapan hidup merupakan kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk bisa menghadapi tantangan hidup ke depannya. Dan setiap individu harus bisa mencari solusi terdapat tantangan yang dihadapinya, sehingga nantinya dapat mengatasinya dengan baik. Nah, dalam kecakapan hidup terbagi menjadi 4 jenis kecakapan, yaitu kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Nah, dari 4 jenis kecakapan hidup dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu kecakapan hidup general dan kecakapan hidup spesifik. Kecakapan hidup general ini terdapat kecakapan personal dan kecakapan sosial. Nah, sedangkan kecakapan hidup spesifik terdapat di dalamnya kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan vokasional. Keduanya saling melengkapi agar masyarakat mampu berkembang secara optimal. Nah, yang kedua itu gender. Gender ini merupakan perbedaan peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh ketentuan sosial, budaya, serta agama di suatu daerah. Dalam gender juga memiliki konsep-konsep yang penting, yaitu kesetaraan gender, keadilan gender, bias gender, dan PUB, atau bisa disebut juga pengarus utamaan gender. Dan yang ketiga, reading literasi. Nah, reading literasi ini kemampuan seseorang untuk memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari bahan bacaan. Reading literasi juga perlu dibangun melalui budaya lokal, penyediaan bahan bacaan masyarakat, dan jalur pendidikan non formal. Dengan demikian, meningkatnya budaya baca masyarakat, dan masyarakat juga dapat berpikir kritis dan menambah wawasan yang luas. Sekian penjelasan singkat dari saya. Pembahasan lebih lengkapnya yang nanti akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Abad 21 ini yang dimana semua sudah berkembang pesat, mulai dari perkembangan teknologi, informasi, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Perkembangan yang pesat juga diiringi munculnya masalah atau tantangan baru yang ada dalam kehidupan, seperti kesetaraan gender, minimnya literasi, dan kurangnya keterampilan hidup. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan mendasar bagaimana menyelesaikan permasalahan atau tantangan tersebut melalui pendidikan sepanjang hayat, agar nantinya masyarakat bisa beradaptasi dengan perkembangan yang terus maju dan bisa berpikir kritis serta menghadapi tantangan hidup. Lintas sektoral ini merupakan permasalahan yang melibatkan lebih dari satu sektor atau bidang penyelesaiannya, memerlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak,
seperti pemerintah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. Nah, yang nantinya agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Jadi, setiap pihak memiliki tugas dan perannya masing-masing. Ketika semua sektor bekerja sama, penyelesaian masalah akan menjadi lebih efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Nah, itu pun sebaliknya. Jika hanya satu pihak saja yang menanganinya, hasilnya pun akan kurang optimal karena penyebab dan dampak masalah tersebut saling berkaitan. Misal, anak berkebutuhan khusus atau ABK memerlukan dukungan dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan. Nah, dari pendidikan memberikan pengetahuan atau ilmu dasar kepada ABK. Terus kesehatan memeriksa kesehatan atau kendala dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Terus sosial membuat ABK bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, serta ketenagakerjaan memberikan pekerjaan bagi ABK pasca lulus sekolah untuk melanjuti kehidupannya. Nah, dengan dukungan dari berbagai sektor, masalah ABK bisa diatasi dengan baik dan terselesaikan. Nah, oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi kecakapan hidup atau bisa disebut dengan life skill. Nah, pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan diri agar memiliki keberanian menghadapi masalah hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, serta secara kreatif menemukan solusi dan mampu mengatasinya. Kecakapan hidup life skill itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya dan potensi dalam kehidupan serta kemampuan menghadapi masalah. Hidup secara kreatif dan produktif. Nah, lalu ada 4 kategori kecakapan hidup. Nah, yang pertama yaitu kecakapan personal atau personal skill. Nah, yaitu kecakapan untuk mengenal diri sendiri, kecakapan berpikir rasional dan juga percaya diri. Nah, ini khususnya untuk diri kita sendiri, karena dengan kita belajar kecakapan personal ini, kita dapat mengetahui jati diri kita sendiri. Nah, lalu yang kedua ada kecakapan sosial atau social skill. Itu seperti kecakapan melakukan kerjasama, bertanggung jawab, dan juga bertanggung jawab secara sosial. Nah, lalu ada yang ketiga, yaitu kecakapan akademik atau bisa disebut dengan academic skill. Itu seperti kecakapan dalam melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah. Nah, lalu yang keempat itu kecakapan vokasional. Nah, vokasional atau bisa disebut dengan vocational skill. Nah, itu adalah kecakapan yang berkaitan dengan suatu bidang kejuruan atau keterampilan tertentu, seperti di bidang perbengkelan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Nah, dari keempat kecakapan ini itu dilandasi oleh kecakapan spiritual, yakni keimanan, ketakwaan, moral, etika, dan juga budi pekerti yang baik sebagai salah satu pengalaman dari sila pertama. Kecakapan hidup juga itu bertumpu pada 4 pilar. Yang pertama itu learning to know. Nah, learning to know ini merupakan proses pembelajaran untuk mengetahui, memahami, dan juga menguasai keterampilan tertentu untuk bekal hidupnya. Lalu yang kedua itu learning to do, yaitu merupakan proses pembelajaran untuk dapat berbuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu demi kehidupan maupun lingkungan sekitarnya. Nah, lalu yang ketiga itu learning to be, yang dimana learning to be ini merupakan proses pembelajaran untuk dapat hidup, memberikan makna pada lingkungannya, pada lingkungan sekitar contohnya ya. Lalu yang keempat itu learning to live together. Nah, yang dimana learning to live together ini merupakan proses pembelajaran untuk mengenal lingkungan dan untuk hidup saling menghargai dan hidup bersama satu dengan lainnya. Dari pembahasan selanjutnya saya menjelaskan tentang konsep dasar gender dan PUG. Yang satu adalah konsep gender. Ini adalah pemeran fungsi, hak tanggung jawab, dan perilaku antara laki-laki perempuan yang dikontribusikan dibentuk secara sosial, budaya, dan adat istiadat setempat. Contoh dari pandangan bahwa tugas memasak, mengasuh anak atau pembersihan rumah adalah tugas perempuan, sementara pencari nafkah utama atau pemimpin adalah tugas laki-laki. Namun secara perempuan juga banyak menjadi
direktur utama CEO atau pemimpin organisasi tanpa menghilangkan status biologisnya sebagai perempuan. Kedua, kesetaraan dan keadilan. Kesamaan kondisi status dan akses bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-hak serta berpartisipasi dalam pembangunan. Kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, kualifikasi, dan hak yang sama di mata hukum, dunia kerja maupun pendidikan. Keadilan gender, proses bersikap adil terhadap perempuan dan laki-laki mempertimbangkan kebutuhan masing-masing agar bisa mencapai kesetaraan. Ketiga, dan bias gender. Gender adalah pengaruh gender. Bias gender adalah sikap atau pandangan yang cenderung memprioritaskan dan menguntungkan salah satu jenis kelamin secara subjektif. Dari pemikiran stereotip atau prasangka yang menguntungkan satu gender saja dan membatasi gender lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa PUK sangat penting. Pengaruh gender adalah pendekatan secara terencana yang berinteraksi pengalaman, kebutuhan, dan pasangan perempuan serta laki-laki dalam siklus program. Jadi pengaruh utama gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional, terancang untuk mencapai kesetaraan, keadilan gender. Hal ini dilakukan dengan memasuki perspektif gender melalui kebutuhan, pengalaman, kendala yang dia baik perempuan maupun laki-laki dalam seluruh tahapan siklus program, mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan evaluasi. Selanjutnya, tujuan strategi atau PUG. 1. Pemberian kesempatan, memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan akses sejajar untuk berkembang, berpartisipasi serta memegang peran. Kedua, membangun komitmen nasional, mendorong kesadaran bersama di antara tingkat nasional bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ketiga, mengurangi ketimpangan jurusan, mengatasi stereotip dengan dalam bidang pendidikan maupun bidang pengasuhan kesejahteraan hanya untuk perempuan. Keempat, optimasi kualitas dan efisiensi dengan melibatkan potensi penuh dari kedua gender tanpa diskriminasi dan kualifikasi membangun dapat berjalan lebih optimal. Kelima, membangun komitmen keberlanjutan dan keberlangsungan komitmen para pembangun kepentingan agar kebijakan perspektif gender terus diterapkan secara berkelanjutan. Slide selanjutnya yaitu 3. Menyikapi tantangan ke depan. Untuk menghadapi tantangan masa depan terdapat 3 pilar tantangan utama, yaitu 1. Akses yang merata, yaitu menghilangkan hambatan geografis, sosial maupun ekonomi agar seluruh lapisan masyarakat, perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan sumber daya. Yang 2. Belajar sepanjang hayat, mendorong masyarakat di segala usia dan gender untuk terus belajar, beradaptasi dan meningkatkan kompetensi sering bertimbangnya zaman. Ketiga, dekonstruksi materi meninjau dan memperbarui materi ajaran kurikulum agar bebas dari bias gender, stereotip lama atau norma-norma yang mendiskriminasi salah satu gender. Slide selanjutnya yaitu gender sebagai isi pesan belajar. Supaya upaya kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan berubah sikap mengenai pentingnya program yang responsif gender dalam pembelajaran. Poin ini menekankan pentingnya mengintegrasikan kesadaran gender ke dalam materi pendidikan belajar itu sendiri. Tujuannya tidak hanya membagikan ilmu secara akademis, tapi juga membentuk pola pikir mentalitas siswa peserta didik agar lebih menghargai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah literasi pengembangan budaya baca. Di sini saya menjelaskan 5 poin tentang literasi pengembangan budaya baca. Yang pertama, adanya kampanye dan promosi budaya baca. Kampanye dan promosi budaya baca ini kegiatan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar gemar membaca melalui berbagai program dan media. Nah, di sini poin keduanya yaitu pemantapan sistem nasional perpustakaan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas perpustakaan agar lebih lengkap, modern, dan mudah diakses masyarakat. Nah, poin ketiga ada perluasan meningkatkan kualitas, meningkatkan jumlah tempat membaca sekaligus memperbaiki kualitas layanan dan koleksi buku. Poin keempat yaitu peningkatan sinergi antar perpustakaan, kerjasama antara berbagai perpustakaan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Yang kelima yaitu ada pembinaan dan pengembangan bahasa. Usaha meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga kemampuan membaca dan menulis juga meningkat. Oke, selanjutnya ada pengembangan taman bacaan masyarakat atau disingkat TBM.
TBM ini adalah pusat bacaan yang dikelola oleh masyarakat, swasta, ataupun pemerintah untuk melayani lingkungan sekitar. Berperan penting dalam memperluas akses literasi di luar perpustakaan resmi. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, model peningkatan baca. Berbagai pendekatan dan rancangan kegiatan yang diterapkan di TBM untuk membangkitkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat di sekitar kita. Modelnya disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di setempat. Poin 2-nya, pengembangan budaya baca. Langkah-langkah berkelanjutan untuk menumbuhkan, memperkuat, dan menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang dilayani oleh TBM. Poin yang ketiganya yaitu memperluas spektrum TBM. Upaya memperluas jangkauan lokasi, kelompok, sasaran, serta jenis layanan dan koleksi yang tersedia di TBM agar dapat melayani lebih banyak orang dan memenuhi beragam kebutuhan informasi. Poin yang keempat yaitu model-model inovasi TBM. Berbagai bentuk baru cara pengelolaannya dan jenis layanan TBM yang kreatif, kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat setempat agar tetap relevan dan bermanfaat. Terakhir ini yaitu kerjasama antara ICMI, PLS menunjukkan pada kerjasama antara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dengan berbagai organisasi dan program, termasuk program literasi dan pembelajaran masyarakat atau pusat layanan sosial PLS, supaya kemampuan literasi masyarakat meningkat. Pengelolaan TBM juga menjadi lebih kompeten. Akses masyarakat terhadap bahan bacaan semakin luas. Sekian dari kelompok kami. Dapat disimpulkan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami bahwa kecakapan hidup, kesetaraan gender, dan literasi membaca merupakan 3 aspek penting dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Kecakapan hidup membantu seseorang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Kesetaraan gender memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Sementara itu, literasi membaca menjadi dasar untuk memperoleh pengetahuan dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Oleh karena itu, ketiga aspek tersebut harus dikembangkan secara bersamaan agar nantinya tercipta sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, produktif, dan mampu bersaing di era global. Materi ini juga mengingatkan kita bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik saja, tetapi juga oleh kecakapan hidup, sikap menghargai, kesetaraan, dan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, masyarakat, dan bangsa. Baik, mungkin sampai di sini pembahasannya. Semoga pembahasan yang telah kami jelaskan bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton semua. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.